Shalom, dan selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat pelita hati. Malam ini, sebelum kita terlelap, mari sejenak menenangkan pikiran dan membuka hati. Karena di balik kesunyian malam, Tuhan sering berbicara paling lembut. Bukan lewat suara keras, tapi lewat perasaan damai yang Ia taruh dalam hati kita. Mungkin malam ini kamu sedang menunggu sesuatu dari Tuhan. Sudah berdoa lama, tapi jawabannya belum datang. Sudah berharap banyak, tapi yang datang justru kecewa. Jika kamu sedang berada di fase itu, Tuhan ingin berbisik kepadamu malam ini. Anakku, aku tidak menolak doamu, aku sedang mengajarimu. Sebelum memulai renungan firman, mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu malam ini dengan hati yang ingin mengerti. Kadang kami berdoa, tapi tak melihat jawaban. Kadang kami menunggu, tapi justru merasa sunyi. Namun malam ini kami mau belajar Tuhan untuk tidak hanya meminta, tetapi juga mendengar, berbicara kepada kami lewat firman-Mu malam ini. Karena hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih di dalam Yesus, bacaan malam ini diambil dari Lukas 18 ayat 1-8. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepadanya dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus-menerus ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bayangkan suasana malam di kota kecil itu. Di salah satu sudut ada seorang janda tua berjalan perlahan. Langkahnya lemah tapi tekadnya kuat. Setiap pagi, setiap sore, bahkan kadang malam, ia datang ke rumah hakim, memohon dengan suara yang sama. "Tolonglah aku, belalah hakku." Namun sang hakim tidak peduli. Ia bukan orang yang takut akan Allah. Ia tidak menghormati siapapun. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Hari demi hari, janda itu datang lagi, ditolak lagi, diabaikan lagi, tapi ia tetap datang, tetap berharap, tetap meminta, dan akhirnya hakim itu menyerah. Bukan karena ia baik hati, tetapi karena ia tidak tahan dengan ketekunan janda itu. Yesus selalu berkata kepada murid-muridnya, kalau hakim yang lalim saja bisa luluh karena ketekunan seorang janda, apalagi Bapamu di surga yang penuh kasih. Saudaraku, Tuhan tidak tuli terhadap doamu. Ia tidak diam karena ia lupa, tetapi karena ia ingin mengajarmu untuk percaya tanpa menyerah. 1. Tuhan mengajar kita untuk tumbuh. Lewat penantian, doa bukan sekadar meminta hasil, tetapi juga tempat di mana karakter kita ditempa. Ketika doamu belum dijawab, Tuhan sedang membentuk hatimu, mengajarimu untuk sabar, untuk tetap berharap meski tak melihat apa-apa. Seperti benih yang ditanam di tanah, tidak langsung tumbuh ke atas, melainkan menumbuhkan akar ke bawah terlebih dahulu.
Begitu juga dengan imanmu, kadang Tuhan belum memberi hasil karena Ia sedang menumbuhkan akar keyakinanmu lebih dalam. Seperti tertulis dalam Roma 5:4, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau malam ini kamu bertanya, kenapa doaku belum dijawab? Jawabannya mungkin karena Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang lebih penting daripada jawaban imanmu. 2. Tuhan mengajar kita untuk mengenalnya. Lebih dalam, kadang kita berdoa hanya ingin hasil, bukan perjumpaan. Kita ingin jawaban cepat, bukan hubungan yang dalam, padahal Tuhan jauh lebih ingin berjalan bersama kita daripada sekadar memberikan apa yang kita mau. Mungkin kamu sedang berdoa untuk mujizat, tapi Tuhan ingin kamu menemukan Dia dulu, baru kemudian mujizat itu datang di waktu yang tepat. Ia mengajarimu untuk datang, bukan hanya karena butuh sesuatu, tapi karena kamu rindu hadirat-Nya. Karena sesungguhnya, doa yang paling berharga bukan yang cepat dijawab, tetapi doa yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. 3. Tuhan mengajar kita untuk percaya di tengah diamnya. Bayangkan janda itu berjalan pulang malam hari. Langkahnya letih, tubuhnya renta, tapi hatinya masih menyala. Mungkin orang lain berkata, "Sudahlah, berhenti saja, hakim itu takkan peduli." Tapi ia tetap datang, tetap meminta, tetap percaya bahwa suatu hari pintu itu akan terbuka. Sahabatku, disitulah makna doa yang sejati. Percaya bahkan ketika langit diam. Ada masa dalam hidup di mana doa terasa seperti gema. Kita berbicara, tapi tidak ada jawaban. Kita memohon, tapi tak ada tanda. Namun justru di masa seperti itu, Tuhan sedang membangun iman yang tidak tergantung pada perasaan. Ia ingin mengajarimu berjalan dengan keyakinan, bukan hanya dengan penglihatan, seperti tertulis dalam 2 Korintus 5:7, sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin malam ini kamu berdoa untuk hal yang belum terjadi, pekerjaan yang belum datang, kesembuhan yang belum tiba, hubungan yang belum dipulihkan. Jangan berhenti berdoa. Jangan biarkan diamnya Tuhan membuatmu ragu akan kasih-Nya. Karena diamnya bukan tanda Ia pergi, melainkan tanda Ia sedang bekerja dalam cara yang kamu belum pahami. Kadang Tuhan memang tidak segera menjawab agar kamu belajar satu hal yang paling penting, bahwa jawaban terbaik bukan datang dari waktu kita, tapi dari waktu Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita tutup renungan kita malam ini, tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami bersyukur karena Engkau telah berbicara begitu lembut kepada hati kami. Kami belajar bahwa doa bukan hanya tentang jawaban cepat, tapi tentang hubungan yang Engkau bangun di setiap penantian. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak menyerah. Saat Engkau diam, biarlah kami tetap percaya. Saat Engkau menunda, biarlah kami tetap bersyukur. Engkau tahu setiap air mata kami, setiap doa yang belum terjawab. Kuatkan kami malam ini Tuhan, agar kami tetap berharap walau belum melihat terang. Kami percaya Engkau setia, Engkau tahu yang terbaik, dan Engkau tak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan malam kami dan setiap doa kami. Mari kita sempurnakan doa kita dengan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jika malam ini renungan ini berbicara di hatimu, biarkan firman ini tinggal di sana, menyala seperti pelita di tengah gelap. Jangan lupa, Tuhan tidak diam, Ia sedang mengajarimu percaya, dan setiap doa yang kamu panjatkan malam ini sedang membentuk sesuatu yang indah di masa depanmu. Jika kamu diberkati malam ini, tekan like. Bagikan renungan ini kepada seseorang yang sedang menunggu jawaban Tuhan. Dan subscribe channel ini, Pelita Hati, agar setiap pagi dan malam hatimu disapa oleh kasih dan firman Tuhan. Besok malam, kita akan merenungkan tema yang sangat indah. Ketika rencanamu gagal, Tuhan sedang menulis cerita yang lebih indah. Jangan lewatkan, karena bisa jadi itu adalah jawaban dari doa yang kamu tunggu. Sampai jumpa besok malam, sahabatku. Selamat beristirahat dalam damai Tuhan, dan biarlah pelita kasih-Nya menerangi tidurmu malam ini. Shalom, Tuhan memberkati.